Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Mardian yang pada saat itu tengah terluka cukup parah setelah bertarung dengan Sembara. Anak juragan Darwis itu pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari orang sakti yang bisa menyembuhkan dirinya dari kutukan manusia harimau tersebut. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Mardian pun sampai di sebuah kebun milik penduduk. Karena ia tidak bisa menahan lapar, maka ia pun segera mencabut sebatang singkong dan segera melahapnya. Akan tetapi, tiba-tiba ada dua orang lelaki yang langsung menghajarnya karena mereka menganggap Mardian adalah maling yang harus diberi pelajaran. Selanjutnya, muncullah seorang wanita yang melerai mereka. Mardian pun mengatakan bahwa ia adalah korban perampokan. Barang-barangku habis dirampok. Dirampok? Kemah kami diserang gerombolan perampok. Kami disiksa. Barang-barang kami dirampas. Aku berhasil meloloskan diri. Teman-temanku yang lain, entah bagaimana nasib mereka. Aku tersesat sampai ke sini. Namaku Raden Soma. Ayahku Temenggung Gandawijaya. Pembesar Kadipaten Jatimulya. Ya, sekali penipu tetaplah penipu. Mardian pun mengatakan bahwa dirinya adalah Raden Soma, putra Temenggung Gandawijaya dari wilayah Jatimulya. Hal itu jelas membuat orang-orang itu menjadi ketakutan, sehingga sikap mereka pun berubah total kepada Mardian. Mereka pun kini lebih menghormati Raden Soma palsu tersebut. Bahkan kemudian mereka menjamu Mardian dengan beberapa makanan yang mereka miliki. Mardian pun tampaknya sangat menyukai Murti, anak perempuan lelaki setengah baya tersebut. Malam itu, Mardian pun menginap di rumah Murti. Namun, tiba-tiba ia pun merasakan bahwa dirinya akan berubah menjadi manusia harimau. Kemudian cepat-cepat dirinya masuk ke dalam kamar Murti dan menjadikannya mangsa pertama di kampung tersebut. Murti, kenapa? Suara apa itu, Pak? Seperti suara harimau. Bu. Tadi malam, Murti mati dimakan harimau. Aneh. Seumur-umur baru sekarang ada harimau di sini. Maaf Bu, di mana rumah orang yang jadi korban harimau itu? Ternyata Sembara pun tidak tinggal diam. Ia pun selalu mengikuti jejak Mardian kemanapun manusia harimau itu pergi. Bahkan kini Sembara pun telah mendapat kabar tentang keberadaan Mardian yang baru saja memakan korban semalam. Ketika itu, Mardian pun sedang berada di pinggir sungai, dan ketika melihat beberapa orang wanita menuju tempat itu, ia pun kemudian bertanya tentang keberadaan dukun sakti yang kira-kira bisa mengobatinya. Dukun yang sakti? Maksud Kisanak dukun yang terkenal? Iya, di mana? Di mana ya? Ada, Ki Maruto, hebat sekali. Penyakit apa saja bisa disembuhkan. Penyakit yang disebabkan oleh setan bisa disembuhkan? Tapi jauh sekali. Di mana? Di Kudus. Setelah mendapat kabar tentang Ki Maruto, dukun sakti dari Kudus, Mardian pun bergegas menuju kampung dan ia pun mencuri kuda salah satu pengunjung kedai yang cukup ramai. Orang yang merasa kudanya dicuri pun tampak sangat marah. Kebetulan di kedai tersebut juga terdapat Sembara yang kemudian mengira-ngira tentang kejadian barusan. Mardiankah yang mencuri? Kalau benar berarti ke arah sana larinya. Pak, jalan ini menuju kemana? Ke Kudus, Den. Maaf Pak, apa Bapak tadi melihat orang naik kuda? Oh, iya ada. Anak muda sebaya sampean. Naik kudanya kencang sekali, seperti dikejar setan. Terima kasih Pak. Iya. Ya, Sembara pun selalu membayang-bayangi Mardian kemanapun manusia harimau itu pergi. Kini sejenak kita menuju Basir dan Farida yang pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh anjing liar. Mereka pun naik ke salah satu tebing yang agak tinggi. Namun anjing-anjing itu pun masih berusaha untuk menyerang mereka berdua. Sehingga kemudian datanglah Panglima Kumbang yang menolong mereka dari cegatan anjing-anjing liar tersebut. Terima kasih. Kisanak siapa? Aku Panglima Kumbang. Panglima Kumbang yang...
Ya, sudah hilang. Padahal saya mau bicara banyak sama dia. Kini kita menuju wilayah Kudus, di mana pada saat itu Mardian telah sampai di hadapan dukun terkenal yang bernama Ki Maruto. Ia pun kemudian menceritakan dari awal dirinya terkena kutukan ketika berburu di hutan larangan dan pembunuhan terhadap para penduduk yang dijadikannya mangsa sampai pertarungannya dengan Sembara. Ki Maruto pun sampai menggeleng-gelengkan kepala karena mendengar cerita mengerikan tersebut. Ia pun kemudian mencoba untuk membuka kitab-kitab pengobatannya untuk menemukan solusi tentang kutukan Mardian. Tak lama kemudian, Ki Maruto pun mengatakan bahwa kutukan itu pun harus dirubah. Namun, hal itu tidak mudah sebab tidak semua dukun bisa merubah sebuah kutukan. Dan yang bisa hanyalah dukun yang sudah mempunyai ilmu paripurna. Kamu harus mencari Mak Lampir. Sebab cuma dia yang bisa menolong kamu. Terima kasih, Ki. Rumahnya yang pasti aku tidak tahu. Tapi yang jelas, dia ada di utara. Utara? Iya. Kau harus berjalan ke utara. Tapi ingat, jangan berbelok ke kiri atau ke kanan. Terima kasih, Ki Dukun. Terima kasih. Setelah dari rumah Ki Dukun Maruto, Mardian pun langsung menuju arah Jepara sesuai dengan petunjuk dukun yang berasal dari Kudus tersebut. Kini Mardian pun telah sampai di tepi sebuah sungai yang cukup ramai. Ia pun meminta untuk menumpang salah satu rakit pada seseorang yang kelihatannya adalah juragan rakit tersebut. Namun orang itu pun menolaknya karena Mardian tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Sehingga kemudian Mardian pun melempar orang itu dengan batu hingga terkapar. Dan ia pun segera mencuri salah satu rakit dan cepat-cepat mengayuhnya. Mardian? Ya, Ki. Namanya Mardian. Saya duga dia kemari untuk menanyakan dirinya yang terkena kutukan siluman harimau. Sekarang dia kemana, Ki? Aku suruh dia jalan ke utara. Mungkin ke Jepara. Kalau dia masih hidup, korban akan terus berjatuhan, Ki. Tapi kalau dia bisa menemukan Mak Lampir, dia akan tertolong. Kini kita menuju Basir yang kesasar ke lembah hantu karena mencari Farida yang diculik oleh Ki Badirun, ayah Nyi Blorong. Basir pun sepertinya tidak menyadari kalau dirinya telah masuk ke alam jin. Di sana juga nampak Nyi Blorong yang sedang ditandu oleh para pengawalnya. Tangkap dia. Ayo. Sementara itu, Farida pun telah berada di ruangan Ki Badirun yang menginginkannya untuk dijadikan istri. Farida pun jelas menolak keinginan orang itu, namun ia tidak mempunyai daya untuk melawannya. Kini kita menuju Sembara yang telah berada di tepi sungai yang dikunjungi oleh Mardian kemarin. Ia pun telah mendengar tentang Mardian yang telah mencuri rakit di tempat itu. Tadi malam di masjid, orang-orang ramai membicarakannya. Terus dia bilang mau kemana, Pak? Mau ke Jepara. Oh, Panglima Kumbang. Farida dan Basir dalam bahaya. Mereka ditawan di lembah hantu. Peganglah tanganku. Ku antar kau ke lembah hantu. Yuk. Panglima Kumbang, ini kan lembah hantu? Ya, hanya sampai di sini aku mengantarmu. Terima kasih, Panglima. Singkat cerita, Sembara pun kemudian secara diam-diam masuk ke dalam istana Nyi Blorong tanpa diketahui oleh para pengawal Nyi Blorong. Tak lama kemudian, Sembara pun masuk ke dalam kamar Ratu Jin tersebut. Di sana ia pun melihat Basir yang sedang tergeletak di ranjang. Nyi Blorong yang melihat kedatangan Sembara pun kemudian mencoba untuk mempengaruhi murid Kiai Jabat tersebut dengan pandangan mata setannya. Tidak ada kekuatan yang menyamai kekuatan Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Ya,
Nyi Blorong pun ternyata tidak mampu untuk mempengaruhi sembara, bahkan justru dirinya sendiri yang kesakitan akibat pandangan tajam sembara. Setelah ia membuka matanya, ternyata sembara dan Basir sudah tidak berada di tempat itu lagi. Jelas hal tersebut membuatnya marah besar. Sementara itu, sembara pun harus berhadapan dengan para prajurit Nyi Blorong di luar dalam benteng istana. Namun, dengan bekal ilmu kanuragan yang tinggi, sembara akhirnya mampu meloloskan diri dengan membawa Basir dalam pondongannya. Mereka pun terus berlari ke dalam hutan. Sembara pun kemudian mencoba untuk menyadarkan Basir. Raja Naga Pertala. Pantas Basir menuruti apa saja kemauan Nyai Blorong. Lawan orang yang mau memisahkan kita. Lawan! Basir! Kini sembara pun harus menghadapi Nyi Blorong dan Ki Badirun yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Sedangkan Basir pun kembali pingsan tak sadarkan diri. Sembara pun harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi gempuran-gempuran Nyi Blorong dan ayahnya yang luar biasa itu. Jurus demi jurus pun berlalu, dan sampai saat ini Sembara masih bisa bertahan dengan mengandalkan gerakan-gerakannya yang lincah. Akan tetapi, setelah Nyi Blorong dan Ki Badirun menyerang bebarengan dengan senjata andalan mereka masing-masing, maka Sembara pun menjadi kewalahan dibuatnya. Sembara pun tidak mau tinggal diam. Ia pun kemudian kembali menyusup ke istana Nyi Blorong untuk mencari tahu kabar tentang Basir yang dibawa kabur oleh Ki Badirun. Ia pun menyandera salah satu prajurit Nyi Blorong supaya mau memberitahukan sekaligus sebagai penunjuk jalan menuju lembah hantu markas Ki Badirun. Setelah sampai di lembah hantu, Sembara pun mendapat teror-teror mengerikan dari penghuni lembah hantu yang terkenal ditakuti oleh manusia, yaitu Ajak Turangga dan Kalabuta. Tidak bisa dihindari lagi, akhirnya Sembara pun mau tidak mau harus berhadapan dengan makhluk-makhluk jelek tersebut. Basir! Kini kita menuju Basir yang ternyata dipenjarakan di tempat yang sama dengan Farida. Namun mereka beda nasib, di mana Basir disiksa sedangkan Farida tidak diapa-apakan karena Ki Badirun akan mempersuntingnya sesegera mungkin. Setelah Ki Badirun pergi dari penjara bawah tanah tersebut, tiba-tiba datanglah Sembara yang menyamar sebagai prajurit dan menyelamatkan Farida, Basir, serta para wanita yang ditawan di tempat itu. Kau pegang dia. Aku ganti baju dulu. Iya. Ya, Sembara akhirnya berhasil membawa kabur Basir dan Farida keluar dari istana lembah hantu. Namun pergerakan mereka telah diketahui oleh Nyi Blorong dan Ki Badirun, sehingga mereka pasti tidak akan membiarkan tawanannya kabur.
Benar saja, ketika telah berada di perbatasan lembah hantu, Farida pun merasa kecapean, sehingga ia meminta pada Sembara untuk berhenti terlebih dahulu. Namun di saat itulah, tiba-tiba datanglah Ki Badirun yang langsung menyerang Sembara. Pertarungan mereka berdua kali ini sudah tidak main-main lagi. Ki Badirun pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghajar Sembara, hingga akhirnya Sembara yang terluka pun harus mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Setelah benturan dua jurus pamungkas tersebut, tampaknya keadaan Ki Badirun lebih parah dibandingkan Sembara yang hanya terjatuh pingsan dengan luka dalam yang tidak terlalu berat. Namun ia juga terkena racun dari pukulan Ki Badirun. Ketika Farida mencoba untuk menolong Sembara, lagi-lagi Nyi Blorong pun datang dan memanfaatkan momen tersebut untuk menaklukkan Sembara, sehingga anak muda itu mau tidak mau harus menuruti apapun keinginannya. Kembalilah ke alammu. Nyi Blorong pun membawa dan mengobati Sembara di istananya. Sedangkan Farida pun kini telah berada di alam nyata dengan langkah kaki yang gontai seorang diri. Tiba-tiba Sembara pun seperti mendengar tangisan Farida, sehingga hal itu membuat kesadarannya pun kembali pulih. Nyi Blorong yang melihat semua itu pun menjadi marah besar, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun kali ini Nyi Blorong hanya sendirian, sehingga Sembara pun bisa menguasai pertarungan, hingga akhirnya ia dan Basir berhasil lolos ke alam nyata untuk menyusul Farida. Demikianlah akhir kisah di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Allahu Akbar. Sir, Farida mana? Pasti belum jauh dari sini. Ayo kita cari.